Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati, NPM D1 A017 019. Tugas ini dalam memenuhi mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan, pengarang buku Suwadi tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantungan dan diatur menurut urutan, seperti yang pertama penyusunan agenda, yang kedua formulasi kebijakan, yang ketiga adopsi kebijakan, yang keempat implementasi kebijakan, dan yang kelima penilaian kebijakan. Kemudian arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini disebut sebagai model linier dan model rasional. Dalam pembuatannya mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah rangkaian, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah, serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Urutan model linier dalam pembuatan kebijakan yaitu yang pertama, mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. Yang kedua, merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Yang kelima, pelaksanaan kebijakan. Dan yang keenam, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam model ini, pembuatan kebijakan bertindak rasional dalam mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan pembuatan kebijakan dan dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan keputusan-keputusannya. Apabila masalah tidak dapat dipecahkan melalui segenap tindakan yang telah ditetapkan, kesalahan biasanya tidak dialamatkan pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya. Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan pada lemahnya political will, terbatasnya anggaran sumber daya manusia, serta lemahnya manajemen. Metode kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak melibatkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya sedang dicari dalam sebuah penelitian, berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah diketahui apa yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan. Pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain yang pertama, hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris analitis dan tidak mendatangkan manfaat bagi objek. Yang kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya dalam tata kutip pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti.
sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil dari analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan. Dengan berbagai opsi yang tersedia, pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang ditimbulkan terhadap berbagai pemangku kepentingan, sehingga menjadi kompleks. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak yang terkait dengan topik yang dikaji. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasyarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Kemudian, manfaat dari analisis stakeholder ini adalah yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang stakeholders yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. Yang kedua, memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Yang ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. PRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan untuk memecahkan pembangunan pedesaan. Pada periode 1970-an, para pakar banyak memanfaatkan metode dan pendekatan riset survei. Kemudian muncul kesadaran di kalangan pakar dan praktisi bahwa metode ini kurang dapat dipakai untuk memahami masalah pembangunan pedesaan. PRA mencerminkan adanya perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi, orang luar hanya sebagai fasilitator. Focus Group Discussion atau FGD merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengaturan interaktif, di mana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota lainnya. Dalam FGD biasanya terdapat suatu topik yang dibahas dan didiskusikan bersama. Prinsip-prinsip FGD diantaranya yaitu yang pertama, FGD adalah kelompok diskusi bukan wawancara atau obrolan. Yang kedua, FGD adalah grup bukan individu. Dan yang terakhir, FGD adalah diskusi terfokus bukan diskusi bebas. Analisis prospektif atau AP adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Pendekatan prospektif menekankan pada proses-proses evolusi jangka panjang, sehingga dimensi waktu menjadi salah satu unsurnya. Analisis prospektif ini salah satu dari metode dengan pendekatan sistem. Tujuan dari analisis prospektif ini adalah yang pertama, untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan.
Yang ketiga, untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis prospektif, yaitu 1. Mengidentifikasi faktor penentu di masa depan. Yang kedua, menentukan tujuan strategi dan kepentingan pelaku utama. Yang ketiga, mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki. Kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesis, maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Pengambilan keputusan dalam AHP didasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu penyusunan hierarki, penentuan prioritas, dan konsistensi logika. Manfaat AHP yaitu yang pertama, memadukan intuisi pemikiran, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. Yang kedua, memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang ada. Yang ketiga, memudahkan pengukuran dalam elemen. Dan yang terakhir, memungkinkan perencanaan ke depan. TOR merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan. Mengorganisir informasi sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan digunakan merupakan sifat utama dari analisis trade-off. Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan untuk mengkuantifikasi trade-off di antara indikator kunci keberlanjutan di dalam alternatif skenario kebijakan. Hasil analisis digambarkan pada kurva trade-off yang intuitif dan mudah dipahami bagi pengambil kebijakan. Ini memenuhi kuantifikasi aktual dan konsep pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis memiliki kekuatan prediktif yang lebih tinggi. Selanjutnya, terdapat 2 pendekatan langkah penting dalam analisis trade-off, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria, multidimensional scaling atau MDS. Metode MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan. Pada saat ini yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil analisis, ataupun data sekunder yang tersedia, maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Skor ini menunjukkan nilai buruk di satu ujung dan nilai baik di ujung yang lain. Nilai buruk mencerminkan kondisi yang paling tidak menguntungkan bagi sistem pengelolaan. Sebaliknya, nilai baik mencerminkan kondisi yang paling menguntungkan. Yang terakhir, implikasi. Berbagai macam software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut. Di antaranya AHP, MDS, PowerSim, dan iThink. Bahkan yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk AP, MPE, TOA, dan AHP. Aplikasi software tersebut membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Keahlian dibutuhkan bukan hanya pada keterampilan menjalankan software tersebut, tetapi yang paling penting adalah kemampuan untuk menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki ke dalam sistem terpadu dan ditransfer ke dalam model yang appropriate sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.